Jadi aku ini udah siap-siap. Jadi aku sekarang ini mau ke dokter gigi. Aku mau coba, aku mau ini sih cuci gigi. Dan ini aku udah nyampe kliniknya guys. Jadi ini aku udah nyampe di dokter giginya. Dan ini aku lagi nunggu antrian karena banyak banget antriannya. Jadi harus nunggu dulu. Dan ini aku langsung daftar dan dijelasin juga sama susternya itu. Ini aku pakai Centoka ya guys. Dan ini aku langsung dipanggil dan untuk ronsen melihat kondisi gigi aku seperti apa. Aku udah nyampe rumah dan tadi aku nggak sempat videoin ya. Itu nunggu lama banget karena antriannya juga banyak ya guys. Karena kalau di dokter gigi itu kan harus juga praktek sekaligus ya. Dan ini aku kasih ketahui ke kalian sih. Jadi memanfaatkan kita yang membayar askes setiap bulannya itu sebesar 392 NT ini, kalian manfaatin aja karena kalau di Taiwan ini kan kita ada askes, jadi pembayarannya itu juga nggak terlalu mahal gitu kalau kita periksa ke dokter. Dan ini tadi Fabionya, jadi aku itu tadi kan cuci karang gigi itu tadi itu cuman bayar 100 NT aja gitu. Dan tadi juga sedikit konsul juga sama dokternya karena aku ini ada gigi yang patah dan gigi yang dalam itu juga ada yang bolong. Tadi juga disaranin mau ditambal apa enggak, tapi aku tadi belum jawab mau sih. Aku tadi itu hanya ya nanti dulu gitu, karena kan waktunya kan belum ada waktu ya, nanti kalau ada libur lagi gitu ya guys. Dan oke guys, aku udah pulang. Dan untuk kalian manfaatin Cenpoka karena tadi itu apa apa sih ini, menurut aku tuh capek tadi tuh mangap terus. Dan guys, aku mau jawab pertanyaan kalian nih, atau mau ngasih pandangan ke kalian tentang kalau PRT sama pabrik itu enakan mana gitu. Karena kan sekarang banyak banget PRT yang pengen pindah pabrik. Karena yang pertama, kalau masalah pekerjaan ya guys, kalau PRT sama pabrik itu kan beda gitu. Jadi kalau PRT itu kan biasanya ngurus lansia sama pekerjaan rumah. Dan kalau pabrik itu ya khusus pabrik itu. Dan bedanya lagi jam kerjanya. Untuk PRT itu biasanya kalau kita menjaga lansia yang sudah tidak bisa apa-apa lagi, itu biasanya hampir 24 jam kita kerja gitu. Tapi kalau pabrik itu ada jamnya, yaitu seharinya itu hanya 8 jam. Selebihnya kalau kalian ada lemburan itu kan dihitung lembur, jamnya itu dihitung lembur. Bahkan kalau Sabtu sama Minggu masuk juga itu juga hitungan lembur. Tapi kalau nggak ada lemburan, Sabtu Minggu itu libur gitu. Takkan kalau di PRT itu nggak mesti ya, ada yang diizini 1 bulan sekali itu libur, ada juga bahkan yang nggak sama sekali nggak diizinin sama majikannya untuk libur gitu, karena ada alasan yang tertentu dari majikan. Oke, karena ini banyak banget pertanyaan kalian, jadi aku mau jawab versi aku sendiri ya guys, karena aku juga udah pernah bekerja di bagian PRT atau menjaga lansia dan juga bekerja di pabrik yang sekarang ini gitu. Dan nanti yang aku kasih tahu ke kalian ini menurut aku sendiri, aku pribadi ya guys gitu. Jadi mungkin ada perbedaan sama orang lain gitu. Jadi kalau aku alamin untuk PRT atau pabrik itu enakan mana? Sebenarnya kalau kita kerja ikut orang itu ada min ada plus gitu. Jadi ada enaknya dan juga ada enggak enaknya gitu. Karena
nggak semuanya itu enak gitu, tergantung kita menjalankannya itu bagaimana gitu. Masalah liburnya, dulu itu aku kan kerja PRT itu sekitar 2 tahun lebih setengah, 2,5 tahun gitu. Dan untuk tahun pertama itu aku bener-bener nggak ada libur sama sekali, hampir nggak keluar sama sekali guys. Dan di tahun berikutnya alhamdulillah dikasih libur 1 bulan sekali karena aku sendiri yang meminta gitu. Untuk masalah pekerjaannya, menurut aku kalau PRT itu tidak berat karena kita ya sewajarnya kita kalau di rumah sendiri itu juga bersih-bersih, itu juga masak, dan kalau aku pribadi itu memasak hanya untuk pasiennya saja. Dan untuk majikan itu enggak masak gitu ya guys. Jadi hanya memasak untuk lansia yang aku jaga dan untuk diriku sendiri gitu. Dan paling beratnya itu pas angkat junjung pasien. Dan untuk gajinya sendiri itu UMR Taiwan itu waktu kemarin aku belum pindah pabrik itu masih 17.000 NT Taiwan atau dolar Taiwan, itu 17.000, itu belum termasuk lemburan. Jadi kita itu setiap minggu itu dihitungnya lembur karena perharinya itu kan 567, jadi hitungannya itu lembur. Kalau seandainya 1 bulan itu biasanya kan ada 4 sama ada 5 di hari Minggu, itu juga totalannya itu juga hitungan lembur. Dan kalau kita ketemu bos atau majikan yang royal dan gak pelit, itu juga biasanya dikasih bonus. Dan alhamdulillahnya juga waktu aku itu masalah bonus, maksudnya untuk masalah uang itu royal ya. Dan untuk setiap bulannya juga itu selalu dijatah untuk keperluan pribadi gitu guys, jadi nggak mengeluarkan uang. Dan di rumah juga udah ada wifi, paling aku gunain beli data itu kalau keluar atau libur saja gitu. Dan semoga di yang aku sampaikan ini kalian paham ya untuk pekerjaan PRT. Dan sekarang kita beralih ke yang pabrik ya guys. Dan kalau yang pabrik ini menurut aku untuk pabrik sama PRT itu lebih capean pabrik. Seperti yang udah aku katakan dari awal, setiap pekerjaan itu ada min ada plusnya. Dan untuk pabrik sendiri ini untuk gajinya itu lebih besar daripada PRT. Untuk UMR-nya saja. Untuk UMR-nya ini tahun sekarang ini kan sekitar 25.250 NT Taiwan. Itu belum termasuk uang lemburan gitu. Dan untuk lemburan sendiri itu tidak pasti dan tidak bisa kita mematokkan sendiri gitu, karena lemburan itu tergantung barang produksi dari pabrik kita. Ya kayak pabrik aku ini gitu, kadang ada lembur, kadang enggak ada gitu, jadi nggak tentu dan nggak pasti. Dan kalau kalian nih seandainya pabrik kalian itu nggak ada lemburan, kalian bisa cari pekerjaan takong gitu, tapi kalian juga harus hati-hati gitu ya guys, karena itu udah di luar job. Dan beruntungnya kalau kalian itu pas ketemu di pabrik yang banyak lemburannya, tapi dalam tanda kutip kalian harus siap badan kalian gitu, karena ya pasti capeknya luar biasa. Dan kalau untuk masalah HP, kalau kalian suka main HP dan kalian itu lebih kayaknya suka lah main HP itu, kalau pabrik itu nggak bisa seenaknya main HP ya guys, pasti di jam-jam istirahat saja. Tapi kalau PRT dulu aku itu hampir setiap pekerjaan selesai ya boleh main HP. Oke guys, kurang lebih seperti itu ya. Semoga kalian punya pandangan. Jadi untuk kalian nih yang dari PRT mau pindah pabrik itu pikirkan baik-baik terlebih dahulu gitu. Semoga informasi yang aku kasih tahu kalian tadi itu, yang aku sampaikan itu bermanfaat untuk kalian ya. Dan kalian punya pandangan sebaiknya harus bagaimana gitu. Karena untuk gaji PRT juga untuk sekarang ini kan sudah naik gitu. Jadi bahkan bisa lebih banyak gajinya daripada kerja di pabrik, karena apalagi sekarang beritanya ya banyak banget pabrik-pabrik yang gak ada lemburannya gitu. Jadi untuk kalian yang mau pindah pabrik dari PRT mau pindah pabrik,
ya kalian harus pikirin matang-matang. Oke guys, terima kasih ya. Dan pokoknya tetap semangat dan tunggu next video selanjutnya aku. Bye bye.